Kalau bagian bawahnya, apa, Dek? Kan atasnya tadi akar 4 kurang X kuadrat. Kalau bawahnya apa? Nanti tergantung Mi apa fungsinya di sini. Terserah. Tapi batasnya 0 sampai akar 3. Untuk Y-nya 1 sampai akar 4. Tuh. Nah, kalau kita ubah jadi jenis kedua, ya tinggal perhatikan kembali urutannya. Jenis keduanya. Jadi ada batasnya Bentar dx. deh, Kak. Hah? Mati kamera tak, Kak? Oh, mati. Mati kah? Nyala kok. Mati ya? Serius? Nyala, Mi, Kak. Iya, nyala Mi. Memang nyala. Oke, Mi. Lancar nih. Oke. Oke, tadi lanjut nih. Nah, sekarang jenis keduanya. Sekarang Y-nya yang jadi konstanta. Kalau lihat kembali dari sini, Y-nya dari berapa sampai berapa? Kalau sekarang kan kita lihatnya atas bawah ya, kan kita Y ya. Sekali lagi kuingatkan atas bawah. Jadi dari berapa sampai berapa? Paling bawahnya kan 1 ya, jelas gitu. Paling bawahnya kan 1, jadi pas 1. Tapi paling tingginya berapa di sini? 2, Kak. Iya, 2 ya, karena tadi kan dia lingkaran, jari-jarinya 2, berarti di sini 2. Nah, jadi 1 sampai 2. Sekarang tentukan nih batas X-nya. X-nya itu kiri dan kanan. Jadi kirinya, kanannya. Kirinya sama kanannya. Kanannya ini kan sama. Lingkarannya tuh. Kanannya. Ya, Kak. Nah, tapi sekarang karena dia fungsinya dalam X, jadi kita harus ubah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 menjadi X sama dengan. Ya sama kayak caranya tadi Y kuadrat, nanti kita dapat akar dari 4 kurang Y kuadrat. Sekali lagi kita ambil yang positif karena dia kuadran pertama tuh. Jadi setengah pertamanya gitu, kiri kanannya. Setengah pertama itu positif, setengah keduanya itu negatif. Bagian bawahnya apa? Bagian kirinya itu kan dia sumbu Y ya. Sumbu Y itu X sama dengan 0. Nanti terserah Mi apa fungsinya di tengah. Tapi pokoknya batasnya 1 sampai 2, 0 sampai 4 kurang Y kuadrat. Jadi begitu. Kalian bisa ubah sesuka hati. Yang penting kalian bisa paham gambarnya toh. Oke, sampai sini bisa dimengerti, Dek? Udah. Ya. Untuk latihan selanjutnya, kalau daerah Q, kita langsung tulis saja deh daerah Q, karena kan tutorialnya sudah tutorial. Jenis pertama, daerah Q yang ini ya, perhatikan saya ini toh Q. Ini tadi sudah dicari ya, di sini dia akar 3, di sini 0 sampai 1. Oke. Sini 2, sama aja. Oke, jenis pertamanya apa? Jenis pertama kan dy dx. X-nya sama, 0 sampai 2. Beda pada 0 sampai 2. Karena dia sampai sini toh. Terambil semua sini. Jadi X-nya itu 0 sampai 2. 2 lah. Kalau Y-nya paling atasnya itu kan apa? 1, 2. Hah? 1. Ya, kalian perhatikan dia terbagi 2 ke daerahnya. Gini tuh daerahnya tadi ya. Wah, tidak sama. Nah, gini tuh. Ada atasnya cuma garis lurus. Toh? Makanya tadi aku tandai akar 3-nya. Ada atasnya cuma garis lurus tadi, Y sama dengan 1. Ada yang atasnya lingkaran. Potongan lingkarannya toh. Iya kah? Ada tuh yang atasnya cuma garis lurus. Ada juga yang bagian atasnya itu dari lingkaran. Nah, artinya daerahnya Q ini tidak bisa ditulis dalam satu integral saja. Jadi dia adalah gabungan dari 2 integral.
Pertama 0 sampai 3 dulu. 0 sampai akar 3. Baru nanti akar 3 sampai 2. Karena batasnya berbeda. Untuk yang kan dia sama-sama Ki memang. Dari sini sampai sini itu Ki. Ini nah. Perpanjang Ki. Dari sini sampai sini. Pokoknya satu begini itu Ki. Cuma masalahnya terbagi dua Ki daerahnya. Ada atasnya itu Y sama dengan 1. Tapi ada juga daerah yang kecil ini atasnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Bukan Y sama dengan 1. Kalau daerahnya kayak gini kan harus bagi 2. Oke. Jadi kalau 0 sampai yang pertama itu kan yang Y sama dengan 1 itu batasnya dari 0 sampai akar 3. Jadi sini terganti 0 akar 3. Kalau 0 sampai akar 3 atasnya yang pertama Y sama dengan 1 toh? Y sama 1, dengan 1. 0 sampai 1. Ya, Y sama dengan 1. Y-nya 1. Bagian bawahnya ini sumbu 0. X sekali lagi, sumbu X. 0. Nanti integralnya apa gitu. Nanti ditambah sama daerah yang kecil. Akar 3 sampai 2. Sekali lagi ini dibagi 2 karena beda Ki batasnya. Ya. 0 sampai akar 3 itu garisnya lurus aja yang atas. Tapi akar 3 sampai 2 batasnya sama lingkaran. dy dx. Nah untuk bagian Y-nya atasnya kan sekarang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Atau Y sama dengan akar dari 4 kurang X kuadrat. X Tuh bagian kuadrat. atasnya. Iya. 4 kurang X kuadrat. Bawahnya 0. Bawahnya itu kan sumbu X, ya, atau Y sama dengan 0. Artinya untuk bagian daerah Ki, itu integralnya tidak bisa cuma satu saja, tapi dia harus berupa jumlahan dari 2 buah integral, karena daerahnya berbeda batasnya. Beda sama tadi yang daerah pertama, itu kan daerah pertama ini sama semua, Ji. Semuanya atasnya itu daerah lingkaran. Tapi daerah Ki berbeda. Ada yang batasnya cuma garis lurus, ada yang bagian kecilnya itu batasnya langsung dengan lingkaran. Ya? Kenapa, Dek? Jadi dia kondisional ya. Jadi kalau misalnya daerahnya itu memang berbeda batasnya. Ini kan kentara ya, karena dia atas bawah yang berbeda. Kadang-kadang ada yang berbeda, kiri kanannya beda. Jadi kan harus bagi 2. Oke. Sampai sini bisa dipahami, Dik? Kurang lebih. Ya, kalau sampai sekarang kayaknya belum ada contoh yang Ibu kasih masalah integral yang harus dibagi batasnya. Karena kan baru awal tuh. Tapi misalnya nanti ke depannya dia kasih tugas kah atau ujian kah, terus daerahnya memang harus dibagi 2, artinya memang integralnya ada 2 nanti. Dijumlah ya, dijumlah. Sampai sini bisa, Dek? Oke. Gimana? Aman jadi. Nah, kalau untuk jenis keduanya mungkin lebih sederhana. Jenis keduanya mungkin lebih sederhana. Nah, di mana tulisnya? Nah, di sini saja, Dek. Nah, sini. Terlanjur, Dek. Untuk daerah Ki ya, daerahnya Ki untuk jenis kedua. Jenis keduanya bisa sederhana. dx, dy. Y-nya kan Y-nya dari mana sampai mana, Dek? Y-nya. Ya 0 sampai 1 ya. Y-nya kan jelas ya, atas bawahnya kan paling rendahnya 0, paling tingginya 1. Jadi 0 sampai 1. Kalau dx-nya kiri kanannya. Kanannya kan semuanya daerah ini. Kanannya daerah ini kan sama semua ya, daerah ini. Jadi dia akar dari 4 kurang Y kuadrat. Paling kirinya itu tadi sumbu Y. Sumbu Y berarti X sama dengan 0. Terserah nanti apa fungsinya. Nah, kalian bisa lihat ya. Untuk daerah yang sama, tapi kalau kalian ubah urutannya, terkadang menjadi berbeda. Ya, beda sih. Kalau daerah kita tadi, jenis pertamanya kita harus gabungkan dari 2 integral dengan batas yang berbeda. Tapi kalau untuk jenis keduanya, cukup dengan 1 integral yang sama. Karena memang tidak terbagi sih. Kiri kanannya sama. Atas bawahnya juga sama. Tergantung perspektif apa yang jadi konstan, apa yang jadi kurvanya toh. Sampai sini bisa diikuti, Dek? Semoga bisa ya. Kak. Jadi sering-sering saja, ya pokoknya insya Allah pekan depan aku kasih nih tugas. Karena tugas pekan ini kan ada tugasnya Ibu, jadi skip dulu.
Oke. Kalau masalah koordinat polar kemarin, kalian masih ada masalah kah? Ada yang mau bertanya masalah polar. Jadi untuk yang koordinat biasa, X sama Y, koordinat kartesian, itu cuma masalah mengubah batas. Oke, Pak, aku tanya. Setahu kalian atau sepemahaman kalian dari pertemuan Senin lalu, kapan integral koordinat kartesian diubah jadi koordinat polar? Kapan? Kira-kira apa kondisinya? Atau bagaimanalah integralnya itu koordinat kartesian? Sehingga disarankan untuk dikonversi menjadi koordinat polar. Apa, Dek? Yang pertama apa? Yang pertama, daerah integrasinya harus dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dan tahukah? Wadidaw. Bagaimana daerah integrasinya? Bagaimana daerahnya supaya kita gampang ubah jadi bentuk polar? X itu apa? R sama dengan R. cos theta. Y sama dengan R sin theta. Apa, Dek? Kalian tahu tidak kapan integral itu lebih mudah dikerja dalam bentuk polar? Setahu kalian saja. Kalian tahu tidak bentuknya, Bu? Kalian tahu tidak koordinat polar? Ini ku tahu bedanya ya. Kan kalau kartesian itu modelnya X dengan Y. Jadi misalnya ada koordinat sesuatu, misalnya di sini ada X0 sama Y0. Jadi cara bacanya, kalau untuk menuju titik ini, kita harus bergeser ke kanan atau ke kiri sejauh berapa, terus ke atas sejauh berapa. Misalnya dari sini tuh. Kalau dari sini kita harus ke sini sejauh X0. Berarti X-nya X0. Terus kalau sudah sampai sini, kita harus naik sejauh Y0. Itu kalau kartesian. Jadi dia cuma kanan kiri atas bawah. Jadi contoh konkretnya kalau dia modelnya 1-2, misalnya 1-2 gitu. Artinya kita harus ke kanan sejauh 1, terus ke atas sejauh 2. Atau bisa kita ke atas dulu sejauh 2, terus ke kanan sejauh 1. Sehingga kita bisa sampai di titik 1,2. Kalau polar, dia tidak atas bawah. Ya, pertama memang konsepnya hampir mirip. Ya, tapi namanya berubah koordinat pasti berbeda. Jadi tidak ada lagi sumbu X sama Y. Jadi dia modelnya gini. Kan variabelnya ada 2 ya. R sama theta. R itu dalam bentuk jari-jari. Jadi tetap dari sini. Dia jadinya kayak vektor gitu. Sama titiknya. Misalnya kita mau ke titik 1,1. Sama juga. Kan kalau apa? Kalau koordinat kartesian, kalau kita mau menuju 1,1 dari titik 0,0 ini, berarti kita harus ke kanan sejauh 1, jadi ke sini dulu, baru ke sini. Tapi kalau dalam koordinat polar, beda. Jadi kalian harus tahu dulu. Dari sini ke sini itu jaraknya berapa ya? Akar 2 ya. Jadi pertama kalian harus tarik suatu garis atau vektor sejauh akar 2. Nah, akar 2. Setelah dapat vektornya, kalian harus putar. Kalian harus putar berlawan arah jam-jam. Ingat ya, theta yang kita hitung selalu anti-clockwise.
anti-clockwise. Artinya rotasi utamanya itu selalu berlawan arah jarum jam. Jadi dari ke atas lah arahnya ke sini. Nah. Jadi setelah ditarik vektor sampai sejauh akar 2, kita harus putar sejauh apa supaya sampai di sini? Nah, kita harus putar sejauh kurang lebih 45 derajat. Kalau sudah jadi diputar. Nah, jadi kalau Cartesian itu kiri ke atas, sudah kiri kanan baru ke atas bawah. Tapi kalau polar dia kiri kanan, kalau sudah kiri kanan mutar. Entah mutarnya ke anti-clockwise atau clockwise. Oke. Jadi alasan itu kalau kalian plot sumbu X sama sumbu Y itu pasti model gridnya, model sumbunya itu dalam bentuk kotak-kotak. Selalu ini kalau Cartesian. Tapi kalau polar modelnya kayak gini kurang lebih. Jadi dia kayak lingkaran-lingkaran gitu. Nah, gitu. Karena memang kita tarik garis dulu sejauh berapa begitu baru diputar-putar. Kalau ini kan ke kiri baru ke kanan atau kiri kanan baru atas bawah. Kalau polar kita tarik dulu sejauh kiri kanan, terserahlah kiri kanannya, hampir sama kayak X. Tapi untuk atas bawahnya bukan kayak Y, tapi dari cara rotasi. Misalnya kalau kita mau ke sini, kita mau jalan dari sini ke sini. Kalau Cartesian yang gampang, misalnya dari sini ke sini. Nah, kalau dari Cartesian gampang kan? Dari sini langsung ke atas, sejauh 2 gitu. Tapi kalau koordinat polar nggak bisa langsung ke atas. Kita harus tarik dulu garis sejauh jarak yang kita perlukan, misalnya jaraknya ini 2, misalkan ya. Kalau sudah dapat jarak yang kita inginkan atau jari-jari yang kita inginkan, kita harus rotasi sejauh berapa begitu sampai kita dapat titik ini. Jadi setelah ditarik garis, kita harus rotasi, entah ke bawah atau ke atas. Kalau kita rotasi berlawanan arah jarum jam, kita cukup sejauh 90 derajat. Tapi kalau kita mau rotasinya searah jarum jam, berarti kita butuh 270 derajat. Jadi cuma beda pendekatan saja. Nah, dari penggambaran ini kalian bisa kurang lebih bisa tebak lah. Kita pakai koordinat polar yang pertama. Kalau daerahnya ya dalam bentuk lingkaran. Kalau daerahnya bentuknya lingkaran atau minimal potongan lingkaran. Yang dimana kita rasa sulit didekati kalau pakai XY. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau modelnya ada ketemu X kuadrat sama Y kuadrat. Jadi biasanya gitu. Kalau kita dapat model batas tuh, batasnya dalam model X kuadrat, Y kuadrat, atau fungsinya sekalian. Fungsinya ada bentuk X kuadrat ataupun Y kuadrat, biasanya kita bawa ke bentuk polar. Sekali lagi, karena yang tadi itu, kan tadi termasuk integral yang impossible. Kan misalnya yang pertama tadi itu. Integral yang impossible dalam koordinat Cartesian, itu yang pertama F pangkat X kuadrat, yang paling umum ya untuk tingkat awal. Sama integral sin X kuadrat. Keduanya punya faktor yang sama. X pangkat 2. Ini impossible kalau dalam koordinat Cartesian. Tapi kita bisa bawa ke koordinat polar sehingga dia jadi lebih mudah. X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena kan X kuadrat itu kita bisa ubah jadi X kuadrat mini. Apalagi kalau sudah ketemu X kuadrat sama Y kuadrat. Ini langsung jadi R kuadrat. Ya, karena X kuadrat itu kan R cos theta. Jadi R kuadrat cos kuadrat theta. Y-nya R kuadrat sin kuadrat theta. Karena sama-sama punya R kuadratnya keluar, sisa cos kuadrat tambah sin kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1, kalian dapat R kuadrat. Gitu. Oke, itu aja sih, Kapang. Sampai sini kan mau bertanya lagi, Dek? Ada yang mau bertanya? Saya, Kak. Mana yang lebih disarankan, Kak, yang pakai yang itu yang di bawah, Kak? Yang 90 derajat atau yang 270? Yang paling dekat? Yang terdekat? Yang paling dekat. Ya. Oh, yang terdekat. Ya, itu, Kak. Kalau, oke.
Ingat ya, jadi kalau kalian sudah tahu gambar daerah integrasinya, terus dia kayak daerah lingkaran, nah pakai koordinat polar, boleh. Atau misalnya kalian dapat fungsi yang kayaknya ada faktor x kuadrat sama y kuadrat. Nah, itu kurang lebih kalian bisa bawa ke bentuk polar. Insya Allah yang mudah. Apalagi kalau sudah bentuknya bersama tuh, ya pangkat x kuadrat tambah y kuadrat. Kalau yang kayak PR kemarin, ada yang sudah kerja? Ada yang sudah kerja semua kah? Waduh. Kalian kesulitan nomor berapa? Yang PR kemarin dikasih Ibu. Ingat ya, PR-nya ada 5 nomor. Pertama itu ada kasih soal atau dari mana itu? Dari buku Thomas kayaknya, kan? Cuma dia ambil contoh kapan? Jadi ada sih. Terus yang 4 nomor dari soal latihannya. Kalian dapat kesulitan atau tidak? Yang pakai len, Kak. Hah? Susah kayak pakai len. Sama Kenapa yang susahnya? itu kayak yang pecahan. Yang pecahan. Tidak jika Bingung Astaga. Kakak mau pakai koordinat polar atau tidak karena Ya kan polar lah, ada x Dek. kuadrat sama. Polar, udah jelas nih. Oh, Coba kita lihat kembali. Pokoknya semuanya itu, pokoknya kan ini. Kapan kita pakai polar? Yang pertama kalau ada integrasinya lingkaran. Yang kedua kalau ada batasnya x kuadrat sama y kuadrat. Ada faktor-faktor x kuadrat sama y kuadrat sama fungsinya juga punya x kuadrat sama y kuadrat. Itu pasti kita bawa ke polar. Pokoknya kalau ada bentuk kayak akar, terus ada angka di situ, baru ada x kuadrat atau y kuadrat. Itu pasti lingkaran. Udah pakai polar nih. Tetap kalian bisa kerja pakai kartesian. Cuma biasanya lebih sederhana kalau kita bawa ke polar. Jadi kalau sudah ada bentuk akar, di dalamnya ada kuadrat, wah itu pasti sudah dalam bentuk lingkaran tuh. Kalau lingkaran ya bawa ke polar saja. Nah, kalian pilih satu nomor selain yang nomor. Atau dua sami ku bantu, ya Pak. Jangan. Kalian bisa kerja sendiri. Ini untuk polar koordinat, Kak. Bisa Ya, diberikan contoh, Kak? Anunya. contoh deh. Ya pilih nih, nomor 16, Kak. soal PR mau pilih. Jangan ku pilih nawa. Coba pasti nu pilih yang belum kerja. Lah sabe, biasanya sepakat itu teman-teman. Teman-teman, adik-adik. Nomor 16 saya kerja atau Semuanya, Kak. jangan juga semuanya tuh sayang. Nanti dapat 100 kok. Satu saja pilih nih yang kita rasa sulit. Teman tak akan cuma minta Tugas, contoh ya. Kak. Sembarang. Kalau Anda ada nu pilih kan ku pilih sendiri. Ini ada bagus integralnya. Yang gampang deh. Misalnya nomor berapa ya? Dekat nomor berapa ini? 0, 1, 0, akar dari 1 kurang y kuadrat. Integralnya x kuadrat tambah y kuadrat. Apa ya kira-kira ini? dx dy atau dy dx? Dx dy ya. Oke, jadi kalau kalian mau ubah jadi bentuk polar, yang pertama gambar dulu daerahnya ya, supaya kalian tahu apa yang kalian integralkan tuh. Y-nya 0 sampai 1, ingat ya, 0 sampai 1. Kalau X-nya, ini kan ada X sama dengan 0, berarti batasnya ini. Terus X sama dengan, jadi kalian perlu notice ada batasnya X sama dengan akar 1 kurang Y kuadrat. Kuadratkan kedua ruas, X kuadrat, kalian dapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Berarti dia adalah lingkaran unit yang berpusat di 0,0. Of course, di sini 1, di sini 1. Jadi batas, kan ini dx ya. Dx itu kan kiri kanan. Jadi
Kanannya itu lingkaran, akar 1 kurang Y kuadrat. Lingkaran ini, 1/4 lingkaran ya berarti. Kirinya 0. 0 itu berarti ini. Cocok nih, kuadran pertama artinya. Y-nya 0 sampai 1. Artinya dari sini sampai sini. 1 atau 1. Oke, jadi daerahnya itu full ya. Kuadran pertama 1/4 lingkaran. Oke, sampai sini bisa dipaham, Dek. Gampang gitu kalau cuma gambarnya. Sip, sip. Oke. Kita ubah jadi bentuk polarnya. Ya, kalian bisa lihat ya. Biasanya kalian mau terserah pilih sih. Biasanya kalau polar itu selalu kita pakai dr, d, theta. Kita mau ubah jadi bentuk polar. Ingat ya deh, kalau sudah dari Cartesian ke polar selalu berpasangan ini. Selalu tambahi R. Jadi R, dr, d, theta. R ini kita sebut sebagai, ada istilahnya, enggak tahu kalau sebut ibu. Istilahnya itu faktor Jacobi. Faktor Jacobi. Ada ibu kemarin bahas begini kah? Faktor Jacobi. Ada kah tidak? Tidak ada, Dik. Jawab saya ini. Pokoknya kalau mau bawa ke polar, selalu kita tambahi atau kali dengan R di belakang. Lihat dulu X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan sama dengan, jadi kan harus ubah dalam bentuk variabel R atau theta. Dan sekali lagi dengan persamaan X sama dengan R sin theta. Y sama dengan, terbalik. R itu cos theta. Y sama dengan R sin theta. Artinya kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu selalu sama dengan R kuadrat. Ini sudah pasti ya, sering sekali dipakai. Pokoknya kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Artinya fungsi ini bisa berubah menjadi fungsi R kuadrat. Tapi karena kita bawa ke bentuk polar, kali lagi dengan faktor Jacobi, yaitu berupa satu variabel R. Dikali ya. Nah, sekarang kita tentukan nih. DR-nya. DR-nya tuh jari-jarinya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 1. Kan kita tarik 1 ya, jadi 0 sampai 1. Kalau tetanya, ingat theta itu masalah rotasi ya. Jadi kita tidak lihat atas bawah lagi, tapi dari berapa sampai berapa. Kan dari begini sampai begini. Berarti 90 itu derajat. ya tepat 90 derajat. Artinya 0 sampai 90 derajat. Ingat ya, tapi kalau kita kerja dalam polar, kita selalu pakai satuan radian. Artinya kalau radian itu pakai pi/2. Pi/2. Sudah nih, nanti kalian tinggal integralkan. Jadi 0 sampai pi/2. 0 sampai 1 R pangkat 3. Karena sekali lagi R kuadratnya itu dari fungsi awal. Cuma dikali sama faktor Jacobinya. Faktor Jacobi untuk polar itu R. Selalu R. Jadi R pangkat 3 dr d theta. Nanti kalian bisa cari sendiri nanti hasilnya pi/6. Hasilnya pi/6. Ya kali. Iya pi/6. Ya begitu deh. Ya bukan balik. Pi/8. Habis ini mau bertanya dek. Yang ini tinggal integralkan kayak biasa ya. Bawa integralnya, kasih masuk 1 dengan 0. Kalau sudah, integralkan lagi terhadap theta. Pi/2 kasih masuk 0 juga baru 0. Pokoknya nanti kalian dapat pi/8. Oke. Habis ini mau bertanya dek. Sebenarnya itu yang, ya apa? Yang itu Kak, kan kemarin itu ada bahas ibu yang dr kuadrat. Yang bagaimana itu Kak? Itu integral yang nakal masuk nih Kak, R. Hah? R dengan dr-nya. Jadi dr kuadrat sih. Iya kah? Ada kah? Ada kemarin Kak, jadi dr kuadrat. Oh bukan kali masuk. Integral substitusi. Astaga, integral substitusi. Integral substitusi itu udah dapat pakai. Aduh, gini dia. Ini kan di R kuadrat ya. Ada R di luar. Jadi kalau misalkan U sebagai R kuadrat, berarti DU sama dengan
2R dr. Atau gila. Jadi dr kuadrat itu sama dengan RdR. Makanya nanti yang kayak gini tuh ada dr kuadrat kayak gini tuh. Bukan kan? Iya, begitu, Kak. Itu integral substitusi, Dek. Integral substitusi. Cuma teknik pengintegralan, Dek. Integral substitusi biasa kok itu. Tidak, Ci. Tahu gitu integral substitusi? Ada itu Iya, Kak. Tahu gitu pasti. Dia cuma integral substitusi. Sebenarnya kemarin lebih cepat loh kalau pakai kali biasa mau nanti kan jadi R pangkat 3 doang. Lebih cepat. Cuma kemarin Ibu mau bawa pakai integral substitusi supaya kalian tidak terbiasa supaya kalian tahu juga cara-cara lain. Itu jadi. Yang penting itu cuma ini tadi. Ubah fungsinya dalam bentuk R sama theta, harus dalam R sama theta. Kalau masih ada X sama Y-nya harus ubah. Tidak boleh lagi ada X sama Y-nya. Terakhir kalau sudah selesai kali dengan faktor Jacobi. Untuk polar Jacobinya itu cuma R saja. Sama batasnya. Kalau sudah itu tinggal teknik pengintegralannya bebas. Kalian mau pakai cara apapun bebas. Yang penting fungsinya sudah benar, kali dengan faktor Jacobi, dan pastikan batasnya sudah benar. Biasanya yang paling sulit itu untuk menentukan anunya, itu bagian R. Oke, sampai sini ada lagi yang bertanya, Dek? 4 soal yang dari latihan itu gampang semua lah itu. Tidak ada di integral lainnya. Nomor 11 itu sama kayak ini. Nomor 11 mirip-mirip, Ji. Ganti mini dengan 2, ganti dengan 4, dapat muka. Nomor 18 itu satu lingkaran full. Tidak, setengah lingkaran saja. Tidak, satu lingkaran full. Kalau nomor 19 sama. Dia lingkaran dengan jari-jarinya len 2. Itu yang tanya tuh. Lingkaran gitu tidak. Cuma jari-jarinya len 2. Terus nomor 12 itu kosong saja, kosong. Kalian cuma ditanya berapa luas lingkarannya? Luas lingkaran unit, luas lingkaran yang jari-jarinya A. Nomor 16 aduh sama juga. Nomor 16 itu kalau kalian bingung dia 1/8 lingkaran. Artinya tetanya itu 0-45. Nomor 16. 0-45. Karena batas atasnya Y, batas bawahnya 4 kurangnya kuadrat. Yang susah itu yang nomor pertama sih. Ini, yang misalkan R adalah bukan. Mana tadi ya? Nih. Kelihatan jika ini. Ini yang nomor pertama. Sudah bekerja tadi. Ayo. Ya, sudah. Apa ada yang bertanya, Dek? Kalau tidak ada kita tutup nih. Kelamaan nih. Aku lupa screenshot, Kak. Aduh. Kayaknya sendiri beda. Susah nah. Tidak aja. Iya, susah sedikit. Susah kapan? Jawabannya itu 2/3 tambah pi per 3. 2/3 tambah pi bagi 3. Oke, Pak Dek, kalau tidak ada. Memang materi ini bukan materi yang sederhana seperti yang kemarin-kemarin. Tapi jangan down ya, tetap usahakan belajar. Sebenarnya sederhana gini deh konsepnya, cuma mungkin karena kita baru pertama tuh jadi tabangka. Sampai sebelum kakak tutup, ada yang mau bertanya, Dek? Nomor 1, Kak. Nomor 1 yang apa nomor 1? Yang tadi. Yang tadi. Icar sendiri nih. Jawabannya mau kasih nah. Tidak tahu kalau tidak salah hitung, jawabannya mau aku kasih, Dek. Jawabannya. Kalau tidak salah hitung jadi ini. 2/3, Dek. 1 kurang 2, 1 kurang minus. Pi kurang 2/3 bagi 3. Itu hasilnya. Kelihatan juga. Ini. Pi kurang 2/3 bagi 3. Pokoknya kayak begini lah. Insya Allah tidak salah hitung cuma ini ya. Karena sekali kerja ya, udah tahu kalau salah hitung. Biasanya salah hitung, Kak. Tapi enggak ya kayaknya. Pi kurang 2/3 bagi 3. Yang sulit itu cuma tentuin batasnya. Oke, Dek, kalau tidak ada yang bertanya lagi. Ya, kerja bye-bye ya.
Nanti insya Allah kita buat asistensi kedua kalau misalnya memang butuh. Terutama bagian polar. Siapa tahu kalian butuh latihan lebih banyak. Sampai sini ada lagi bertanya, Dek? Komentarnya kita tutup. Ada? Ada nih? Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih perhatiannya. Ya, kalau bisa kalian bertanya sih, kalau memang tidak tahu, tapi ya bebas lah. Kalau kalian tidak bertanya berarti anggap saya kalian tahu. Semoga benar-benar tahu sih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.